Kelapa sawit bukan sekadar komoditas ekspor. Ia adalah nadi ekonomi Indonesia, tulang punggung ketahanan energi nasional, dan sekaligus sasaran empuk dari regulasi global. Di tengah tensi geopolitik dan tekanan tarif dagang, sejumlah emiten CPO justru menunjukkan ketangguhan luar biasa. Ini membuktikan bahwa sektor sawit bukan hanya bisa bertahan, tapi juga terus bertumbuh dan berinovasi. Saat ini, harga sawit dunia diperkirakan stabil di kisaran 900 hingga 1000 dolar Amerika per ton. Di balik angka itu, tersimpan dinamika besar, yaitu transisi energi global, diskriminasi dagang dari negara maju, serta harapan dari ladang-ladang Kalimantan hingga Afrika. Amerika Serikat, misalnya, telah menaikkan tarif sawit hingga 32%, sementara Uni Eropa membatasi impor dengan alasan keberlanjutan. Padahal, 60% kebun sawit Indonesia berada di lahan terdegradasi, bukan hutan primer. Indonesia telah merespons dengan langkah konkret dengan memperkuat sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil, mendorong hilirisasi industri, dan memperluas ekspor ke pasar non-tradisional seperti Angola dan Nigeria. Di tengah upaya ini, 3 emiten sawit nasional mencuat dengan kinerja yang menonjol. Pertama, sawit sumber mas sarana dengan kode emiten SSMS, dengan produksi meningkat 9,2% tahun ini. SSMS membuktikan daya saingnya. Sebanyak 55% produknya diekspor ke pasar stabil seperti Eropa dan Timur Tengah, sementara hanya 2% yang masuk ke Amerika dalam bentuk produk turunan. Lebih strategis lagi, SSMS tengah membangun pabrik fatty alkohol, bahan baku bernilai tinggi untuk industri kosmetik dan farmasi. Namun dari sisi valuasi, SSMS masih terbilang mahal. Price to earnings ratio-nya mencapai 19,47. Meski demikian, arah ekspansi dan diversifikasi produk menunjukkan prospek jangka panjang yang menarik. Kedua, London Sumatra Indonesia atau LSIP. LSIP menjadi sorotan dengan lonjakan laba bersih sebesar 75% berkat efisiensi produksi dan mekanisasi panen hingga 65%. Hal ini menurunkan biaya secara signifikan, sekaligus menjaga kualitas produk untuk ekspor ke India dan Afrika. Secara fundamental, LSIP sangat menarik dengan PE ratio hanya 5,35, price to book value 0,63, dan EV atau EBITDA hanya 1,39, menunjukkan valuasi yang murah dan efisiensi operasional yang tinggi. Dengan rasio-ratio yang sehat dan eksposur minimal ke pasar Amerika, LSIP menjadi pilihan utama untuk investasi di sektor sawit. Ketiga, Dharma Satya Nusantara atau DSNG. DSNG fokus pada perluasan kebun plasma dan berhasil mencatat produktivitas di atas rata-rata nasional. Laba bersih naik 35%, didukung oleh ekspor ke pasar diversifikasi seperti Pakistan, Belanda, dan Cina. Ekspornya hampir nol ke Amerika, menjadikannya tahan terhadap tekanan tarif. Meski PE-nya relatif rendah, price to free cash flow-nya masih tergolong tinggi, menandakan perlunya perhatian lebih terhadap efisiensi cash flow. Namun dengan rasio PBV hanya 0,78, valuasi saham ini masih terbilang menarik. Seluruh capaian ini sejalan dengan kebijakan energi nasional seperti B40 yang ditargetkan menyerap hingga 12 juta ton CPO per tahun. Langkah-langkah seperti penerapan pertanian presisi, peremajaan kebun rakyat, dan diplomasi dagang turut memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Melalui strategi inovasi, efisiensi produksi, dan diversifikasi pasar, emiten-emiten sawit Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan kompleksitas global. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan like, komentar, atau share kepada rekan dan kolegamu. Sampai jumpa di Insight Investasi selanjutnya.